Menunaikan ibadah umroh saat masih muda memiliki banyak kelebihan. Selain fisik yang lebih kuat untuk menjalani aktivitas ibadah yang cukup menguras energi, pengalaman spiritualnya juga bisa menjadi dasar yang kokoh untuk perjalanan hidup selanjutnya. Saat usia muda, semangat untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keberkahan Allah masih tinggi, dan ibadah umroh bisa menjadi momen introspeksi yang sangat bermakna. Surat Al-Kahfi ayat 13 menjelaskan kemuliaan para pemuda beriman yang dicintai Allah. Mereka bukan nabi, bukan pula rasul, tapi masuk dalam golongan orang-orang yang soleh yang disebutkan kemuliaannya dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum hudan. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga disebutkan kemuliaan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah serta rajin dan taat masuk satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa belum pantas atau merasa diri masih penuh dosa adalah perasaan yang sangat wajar dan manusiawi. Bahkan perasaan seperti itu seringkali menjadi tanda bahwa hati masih lembut dan sensitif terhadap dosa, yang merupakan hal yang baik dalam pandangan agama. Namun justru di balik perasaan ini, umroh bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya. Umroh bukanlah hanya untuk orang-orang yang sudah sempurna dalam ibadah atau tanpa dosa. Sebaliknya, umroh adalah kesempatan bagi setiap muslim tanpa terkecuali untuk datang ke rumah Allah, bertobat, dan memperbaiki niat serta tekad dalam hidup. Ingat, di antara cara setan menggoda itu adalah dibisikkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Kalau tidak berhasil, dibuatnya kita enggan dan merasa tidak pantas untuk melakukan ketaatan. Ya, rasa takut akan azab adalah perasaan yang menunjukkan adanya kesadaran akan dosa dan rasa hormat kepada Allah. Namun, perlu diingat bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah sangat senang ketika hambanya mendekat kepadanya dengan niat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Bahkan Allah menyambut hamba-hambanya yang kembali kepadanya dengan penuh kasih sayang dan janji ampunan. Banyak orang yang merasa takut seperti ini sebelum berangkat ke kota Makkah. Tetapi ketakutan itu sebenarnya adalah tanda keimanan, bukan tanda azab. Cerita-cerita seperti itu memang sering beredar dan biasanya dimaksudkan sebagai pengingat agar kita menjaga perilaku dan niat sebelum pergi ke tanah suci. Cerita tersebut tidak berarti bahwa setiap orang yang pernah melakukan kesalahan ataupun dosa
pasti akan dihukum di tanah suci. Kisah-kisah ini memang disampaikan agar kita lebih mawas diri dan menjaga sikap, terutama menjelang perjalanan yang sakral seperti umroh ataupun haji. Hal-hal seperti gibah, berbuat zolim, dan dosa-dosa lainnya memang dosa di dalam Islam. Tetapi tanah suci juga adalah tempat Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada hamba-hamba yang datang dengan hati yang tulus. Justru banyak yang mendatangi tanah suci untuk bertobat dan memohon ampunan. Allah mengundang setiap muslim untuk beribadah di sana, terlepas dari kelemahan dan dosa-dosa mereka. Karena perjalanan ini adalah bentuk ibadah yang bisa memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita. Sebaiknya kita melihat perjalanan ke tanah suci sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat seperti gibah dan perbuatan zolim, tidak hanya di sana tetapi di dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus menjauhinya. Persiapkan niat yang baik, perbanyak istighfar, dan datanglah dengan penuh harap akan ampunan serta petunjuk Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 dijelaskan, "Waman yu'azim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah timbul dari ketakwaan hati. Semoga perjalanan ibadah selalu membawa hikmah dan kedamaian serta menjadi jalan untuk mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.